Halo semua, terima kasih telah mengunjungi channel ini. Sebelum kita melanjutkan videonya, mari kita tekan dulu tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi yang paling pertama. Nah, kalau sudah, mari kita lanjutkan ke videonya. Mengenal sebuah negara melalui makanan dan minuman. Beberapa negara maju mengekspansi sebuah negara dengan makanan dan minumannya. Contoh makanan dan minuman yang viral di dunia yang juga secara tidak langsung mengenalkan negara tersebut ke mata dunia. Seperti Italia dengan spagettinya, Tiongkok dengan bobanya, Thailand dengan taitinya, Korea dengan kimchinya, dan Indonesia dengan pecel lelenya. Menyusul rendang, siapa sangka pecel lele sekarang juga terkenal di dunia. Dikutip dari Wikipedia, istilah pecel lele kemungkinan adalah kesalahan eja dari kata bahasa Jawa yaitu pecak lele. Pecak adalah nama dari sambal yang digunakan bersama lauk. Sumber lain berkata bahwa pecak adalah nama dari sejenis bumbu yang dibalurkan pada lauk sebelum dimasak. Bumbu ini terdiri setidaknya dari gula, asam, ketumbar, dan terasi. Meskipun demikian, istilah pecel lele lebih populer dan telah digunakan secara meluas, khususnya di daerah Jakarta dan sekitarnya. Pecel lele atau pecak lele di Indonesia adalah nama sebuah makanan khas Jawa yang terdiri dari ikan lele dan sambal tomat. Namun sekarang berkembang juga dengan tidak hanya dengan lele, juga ada ayam dan bebek dan lain-lain. Biasanya yang dimaksud adalah lauk seperti ikan lele, ayam, bebek, dan lainnya yang digoreng kering dengan minyak lalu disajikan dengan sambal tomat dan lalapan. Lalapannya biasanya terdiri dari kemangi, kubis, mentimun, dan kacang panjang. Makanan ini sangat digemari di Pulau Jawa sebagai alternatif masakan, terutama ada ayam goreng. Di beberapa daerah memiliki julukan yang berbeda-beda. Jember biasanya disebut pecak lele, Malang menyebutnya dengan lalapan lele, dan biasanya penyajian lele ini seperti penyajian pada ikan gurami, nila, dan lain-lain, dengan sambal khasnya yang beraroma terasi. Di kota dan pinggir jalan dengan sebutan PKL. Tergolong murah dan terjangkau, biasanya makanan ini sangat diminati oleh pelajar, terutama mahasiswa. Pecel lele biasanya merupakan warga perantauan yang berasal dari Lamongan, Jawa Timur. Makanya tuh banyak tuh spanduk-spanduk pecel lele tulisannya khas Lamongan. Dengan kelezatan makanan Indonesia, dengan khas kaya bumbu dan rempahnya, siapa sangka makanan Indonesia sekarang mulai menjelajah luar negeri loh, terutama di Eropa dan Amerika. Namun, rata-rata semua rumah makan tersebut bertempat di sebuah lokasi yang tetap dan beroperasional secara permanen. Baru-baru ini, terobosan menarik dihadirkan oleh sebuah usaha warteg atau warung Tegal asal Jakarta, di mana pemiliknya melakukan road trip untuk membuka warteg di beberapa titik kawasan Jerman. Warteg tersebut berkonsep seperti pecel lele yang ada di Indonesia. Wah, keren ya. Bukan hanya warga negara Indonesia saja, akan tetapi dibanjiri juga oleh warga Jerman sebagai warga lokal tersebut. Warteg yang dimaksud adalah Warpopski. Mari kita ulas beberapa restoran Indonesia yang berada di luar negeri. Rumah makan yang menyuguhkan masakan Indonesia memang sudah banyak ditemui di berbagai negara. Mulai dari konsep mewah seperti fine dining, restoran sederhana yang menyuguhkan masakan Padang, hingga warung kopi dengan lengkap menjual berbagai olahan mie instan layaknya warkop di dalam negeri.
Yang pertama adalah Warpopski, warung masakan rumahan Nusantara yang telah berdiri sejak beberapa tahun yang lalu, yang pada mulanya sebenarnya didirikan sebagai studio masak untuk eksplorasi makanan. Sering disebut kedai anti kritik, kadang juga ada beberapa pengunjung yang merasa takut atau sungkan. Warpopski memiliki keunikannya sendiri, hubungan dua arah antara pengunjung dan pekerja Warpopski yang humanis. Popo, seniman visual yang gemar, memiliki fetish terhadap memasak, hingga akhirnya membuat sebuah kedai masakan Nusantara rumahan, yaitu Warpopski. Awalnya, kegemaran memasak dimulai dari saat ia kecil, ketika membantu ibunya yang saat itu memiliki usaha catering. Warung tenda dibuka di Paxkongville, Jerman. Warung makanan modern yang populer di Jakarta Selatan, Warpopski, kini melebarkan sayapnya ke negeri Eropa, tepatnya di Jerman. Gerai yang berada di sudut kota itu mengusung tema sederhana. Tenda sederhana layaknya tenda pecel lele yang populer di Indonesia. Sebelum ini memang tak sedikit kuliner Indonesia yang berjaya di negeri orang. Kabar ini disampaikan langsung oleh akun Warpopski di media sosial, Instagram dan Twitter. Awalnya mereka cuma menuliskan Warpopski tour on the Tambun Bekasi. Itu cuma lelucon. Yap, bukan Tambun Bekasi, melainkan di Paxkongville, Jerman. Melihat dari postingannya, warung ini sudah buka sejak 8 Juni 2022. Warung makan ini bukanlah bangunan permanen, melainkan tenda pop-up di salah satu sudut taman. Konsep warung tenda biru khas Indonesia ternyata tak cuma didatangi oleh para WNI yang merindukan suasana khas tanah air saja. Nggak sedikit pelanggan warga negara Eropa yang ikut menikmati sajian warung sederhana itu. Hidangan lauk khas Indonesia sampai Chinese food. Di gerai itu, para pelanggan bisa menikmati berbagai hidangan yang menggugah selera. Beragam lauk pauk khas Indonesia seperti tumis terong cumi bumbu kecap hingga tumis cumi hitam. Mereka dihidangkan di bawah tenda terpal biru. Keren ya, kayak di Indonesia. Tak cuma itu, ada pula menu andalan Indonesia, yaitu nasi goreng dan asinan. Hingga berbagai gorengan seperti tempe dan terong juga mereka hadirkan loh. Selain hidangan Indonesia, Warpopski melengkapi daftar menu dengan makanan sejenis Chinese food, seperti pangsit goreng dan bubur ayam dengan cakwe. Minuman yang mereka hidangkan di sana pun layaknya warkop di Indonesia loh. Aris Noodles. Amsterdam adalah salah satu kota di Belanda yang mempunyai banyak restoran Indonesia. Aris Noodle adalah salah satunya. Kalau kangen dengan mie ayam, Aris Noodle adalah salah satu jagoan dari warga Indonesia loh. Aris Noodle menjadi salah satu restoran lawas di kota tersebut. Restoran ini sudah dibuka sejak Agustus 2012. Restoran ini mengklaim memakai bahan baku yang fresh setiap harinya. Ini jadi salah satu alasan sebabnya restoran ini dibuka pada siang hari sekitar jam 12 siang. Beberapa menu yang dihadirkan di sini antara lain bakmi ayam jamur, bakmi ayam pangsit, bakmi ayam bakso, sampai bakmi babi kecap. Aris mengungkapkan bahwa mie yang dipakai untuk dihidangkan restoran ini adalah mie homemade yang dibuat sendiri setiap harinya. Menyenangkan, Anda bisa memilih tingkat kematangan mie sesuai kesukaan Anda. Gurih dan manisnya cocok di lidah, ditambah dengan sambal ulek yang sedikit asam dan pedas. Uniknya, untuk saus sambal, Aris memakai sambal dari Sri Lanka dan dikombinasikan dengan kecap manis asal Indonesia.
Warung Padang Lape. Warung Padang Lape yang ada di Den Haag. Warung makan ini berdiri sejak 3 Oktober 2019 lalu. Pemilik dari restoran ini khusus membuka restoran masakan khas Padang di tengah kota dan menawarkan masakan-masakan khas Sumatera Barat seperti rendang, ayam bakar Padang, dan lainnya. Mereka juga menghadirkan berbagai makanan yang terdengar asing bagi warga negara lokal, seperti paru balado, jengkol, dan juga kikil. Ada ya orang Jerman makan jengkol. Kedua menu tersebut memang asing buat lidah warga lokal. Namun kenyataannya sensasi dan tekstur keduanya justru cocok buat orang Belanda. Pantes pada betah dulu di sini. Di warung ini Anda bisa merasakan kembali bagaimana rasanya makan masakan Padang seperti di warung Padang Indonesia. Dengan tumpukan piring yang ada di tangan lalu ditaruhkan di meja. Dihidangkan bro, keren ya. Restoran Pempek Elisha. Kalau kangen dengan pempek warga Indonesia, restoran Pempek Elisha di kota Voorburg jadi tujuannya. Restoran ini berukuran kecil, namun jangan salah, mereka selalu sibuk melayani pembelinya. Tak cuma meladeni pembeli yang kangen dengan pempek ikan yang nikmat, dengan siraman kuah cuko yang asam gurih, restoran ini juga menghadirkan menu lainnya dari seluruh Indonesia. Beberapa menu yang jadi andalan restoran ini antara lain iga bakar, bakso Malang, ikan bakar yang disajikan di atas tampah kecil yang lengkap dengan lalapan, nasi putih, dan sambal merah yang pedes. Mantep nih, jadi ngiler nih. Dan juga tak cuman itu, restoran ini menyediakan nasi Padang dalam menu mereka. Lengkap juga ya. Selain restoran dan masakan rumahan di atas, restoran Indonesia lainnya jadi pilihan restoran. Seperti restoran James, Blau, sampai warung Pak Camat. Banyak ya ternyata ya. Jadi, buat kamu yang ingin jalan-jalan ke luar negeri, tidak perlu khawatir untuk sulit menemukan makanan Indonesia di sana. Kita patut berbangga, makanan dan budaya Indonesia dapat diterima dan dicintai di mancanegara loh. Dengan dikenalnya makanan dan budaya Indonesia di mancanegara, diharapkan dapat menarik minat turis agar datang ke Indonesia. Seperti Korea dengan kimchi dan K-pop-nya menyumbang banyak devisa ke negara tersebut. Demikian ulasan tentang makanan Indonesia yang merajai Eropa. Mari kita jaga budaya kita dan kita lestarikan bersama-sama. Salam lestari dan salam budaya.